Salam Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah di hari Pentakosta ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Bapak Pendeta Yonatan Suitela SSI Teol. Jemaat kasih Tuhan, mari kita berdiri untuk memuji Tuhan. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 21, bait 1 dan bait 2, hari Minggu, hari yang mulia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 235, bait 1, 4, dan 6, ku dengar berkat-Mu turun. Bagai hujan yang
dipersilakan duduk. Jemaat dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu. Dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan. Berbalik dari mengikuti Allah kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu, kami mohon kepadamu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikianlah pengakuan kami, dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam Efesus 1 ayat 14 yang menyatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Berdasarkan firman Tuhan tersebut, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita memuji Tuhan dari kitab Bakti 194, bait 1 dan 2, kurasakan nyala api dalam hatiku. Yesus Tuhanku, kuasa
Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru sebagaimana tertulis di dalam Roma pasal 8 ayat 9 sampai 17. Roma pasal 8 ayat 9 sampai 17, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Aku mau bermasmur bagimu.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum baca Alkitab dan merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami dengan tubuh dan darah di kayu salib. Kasih setia Tuhan yang terus menyertai keberadaan kami secara khusus dalam ibadah kami pada hari ini. Kami datang kepadamu Tuhan memohon hikmat Roh Kudus ketika firman Tuhan kami baca, kami renungkan. Agar dengan hikmat-Mu kami beroleh pengertian untuk merenungkan segala firman Tuhan. Juga kami dikuatkan untuk melakukannya. Biarlah kiranya hamba-Mu direndahkan Tuhan, ditinggikan semata-mata. Terpuji Bapa dalam Tuhan Yesus Sabda yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Yoel pasal 2 ayat 28 sampai dengan ayat 29 yang menyatakan, hari Tuhan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hati kita dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan Yesus, kita kembali diperdengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah pada hari ini? Kurang lebih sudah sekitar 10 minggu kita tidak beribadah di gereja. Sudah pasti ada kerinduan. Kalau Bapak Ibu tidak rindu, saya yang rindu, begitu ya. Tapi saya yakin banyak orang yang rindu juga dalam persekutuan ini. Mungkin bukan rindu dengan pendeta, tapi rindu dengan Tuhan, begitu ya. Nah, untuk mengobati kerinduan ini, saya mau membuka dengan pantun terlebih dulu. Pantun dulu. Pantunnya begini. Buah mengkudu buah kelapa. Kelapa dibelah untuk si buah hati. Cakep. Ada cakepnya biasanya. Saya ulang lagi ya. Buah mengkudu buah kelapa. Kelapa dibelah untuk si buah hati. Hati rindu lama tak jumpa, tapi roh Allah selalu memberkati. Cakep. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini pantun punya makna yang pertama tentu mengobati kerinduan barangkali. Tapi yang kedua, tadi bicara soal roh Allah yang memberkati. Nah, bacaan firman Tuhan pada hari ini bicara tentang roh Allah. Mari kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan mengenai roh tersebut. Kita membaca pada ayat 28 dimulai dengan kata kemudian daripada itu. Kemudian. Kata kemudian ini menandakan bahwa ada yang mendahului, ada yang terjadi sebelumnya. Apa yang mendahului, apa yang menjadi konteks bacaan kita ini, yaitu bahwa Tuhan telah menghukum umatnya karena dosa kejahatan mereka. Lalu kemudian Tuhan menyampaikan seruan pertobatan. Umat Tuhan bertobat dengan cara berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, berpuasa, menangis, dan mengoyakkan hati. Dan sesudah umat Tuhan bertobat, maka kemudian Tuhan memulihkan kehidupan mereka. Pemulihan itu kemudian ditandai dengan adanya sorak-sorai, sukacita, hasil tanaman yang berlimpah.
Umat Tuhan bisa makan sampai kenyang dan mereka memuji-muji Tuhan. Dan sesudah pemulihan itu terjadi, Allah berjanji akan mencurahkan roh-Nya. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa makna pencurahan roh Allah? Yang pertama kita melihat kata mencurahkan. Mencurahkan itu berarti ada sesuatu seperti air yang dijatuhkan atau diturunkan dengan limpahnya dari atas ke bawah. Dari kuasa Allah yang kekal kepada manusia yang terbatas dan hina. Dari sorga tinggi kepada manusia yang rendah dan hina. Mencurahkan itu menunjukkan adanya kelimpahan. Maksudnya, roh Allah itu tidak bisa ditakar, tidak bisa diukur, dan tidak mungkin dibatasi oleh manusia siapapun. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, berkaitan dengan Allah yang akan mencurahkan rohnya adalah, begini. Kehidupan umat Tuhan kan sudah dipulihkan. Tadi disebutkan mereka diberkati, ada sorak-sorai, sukacita, mereka makan sampai kenyang, tanaman berlimpah, mereka memuji-muji Tuhan. Pertanyaannya, kenapa harus ada roh Allah yang dicurahkan? Kan sudah dipulihkan, kenapa masih perlu roh Allah ini dicurahkan kepada umatnya? Jawabannya adalah karena tanpa roh Allah, manusia cenderung berbuat dosa dan jahat. Roh Allah itulah yang kemudian berkuasa untuk menuntun hati dan hidup manusia sehingga bisa hidup dalam kebenaran. Tanpa roh Allah, manusia yang berdosa juga tidak mungkin sanggup, tidak bisa dan tidak layak untuk menghampiri Allah. Karena itu Allah mencurahkan rohnya agar manusia memiliki relasi yang hidup dengan Allah dan dilayakkan untuk berada di hadirat Allah. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, roh Allah yang dicurahkan ini menyatakan bahwa Allah berkenan untuk tinggal di dalam hati umatnya. Manusia yang lemah dan terbatas itu kemudian menerima kekuatan hidup baru dari roh Allah. Pertanyaan berikutnya, kepada siapa roh Allah tersebut dicurahkan? Kepada siapa roh Allah dicurahkan? Bacaan kita menyebutkan kepada semua manusia, kepada semua orang. Apa maknanya? Maknanya adalah roh Allah ini bukan milik orang tertentu. Roh Allah tidak bisa dimonopoli oleh kalangan tertentu, yang kaya, yang menjadi pejabat, para raja atau para bangsawan. Tetapi roh Allah ini untuk semua orang. Semua orang ini tentunya menunjuk kepada mereka yang bersedia bertobat dan dipulihkan oleh Tuhan. Secara spesifik ayat 32 menyebutkan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kemudian kita melihat apa yang terjadi sesudah roh Allah dicurahkan. Bacaan menyebutkan, anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang tua akan mendapat mimpi, dan teruna-teruna akan mendapat penglihatan. Mimpi yang dimaksud di sini dan penglihatan bukan menunjuk kepada togel, nomor, atau sio undian yang keluar, bukan. Tapi nubuat, mimpi, dan penglihatan itu menunjuk kepada firman Tuhan, pesan-pesan ilahi, kehendak Tuhan yang akan dinyatakan kepada umatnya. Biasanya, orang yang mendapatkan mimpi, penglihatan, nubuat adalah mereka yang sudah diurapi sebagai raja, nabi, dan imam. Tetapi sekarang, semua dinyatakan kepada setiap orang, setiap umatnya. Setiap umat Tuhan dipanggil dan diutus untuk menyatakan kehendak Tuhan, firman Tuhan kepada setiap orang. Ayat 29 kemudian menyatakan bahwa Allah mencurahkan rohnya kepada para hamba laki-laki dan hamba perempuan. Apa makna dari ayat tersebut? Maknanya adalah hamba atau budak itu selama ini dianggap sebagai kelas masyarakat strata sosial yang paling rendah. Roh Allah berkuasa untuk menjangkau orang yang paling rendah dan paling hina sekalipun. Pencurahan roh Allah kepada para hamba mau menyatakan bahwa tidak ada lagi perbedaan tinggi rendah kedudukan orang yang satu dengan orang yang lain. Allah menghapus sekat-sekat yang menimbulkan kesenjangan antara sesama manusia. Setiap orang sama di hadapan Allah. Bagaimana kemudian kita melihat firman Tuhan ini dalam relevansi di dalam perjanjian baru? Yang pertama, Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, nubuat kitab Yoel ini digenapi di dalam peristiwa Pentakosta yang dicatat di dalam kitab Kisah Para Rasul. Tuhan Yesus menggenapi janji Allah yang mengirimkan Roh Kudus kepada para murid untuk selanjutnya kepada setiap umat yang percaya. Roh Allah dicurahkan kepada semua orang. Bacaan kita tadi menyebutkan bahkan kepada hamba yang rendah.
Dalam perjanjian baru kita melihat murid-murid Yesus adalah sebagian nelayan. Selama ini nelayan dipandang sebagai orang rendahan, orang kecil. Tapi ternyata mereka dilayakkan untuk menerima Roh Kudus. Bahkan Rasul Petrus dimampukan oleh Roh Kudus untuk berkhotbah. Dan kemudian sebanyak 3.000 orang memberi diri dibaptis. Yang berikutnya, Roh Allah membuat orang-orang bernubuat, disebutkan mendapat mimpi dan juga penglihatan. Artinya setiap orang yang menerima Roh Allah itu diutus untuk menjadi saksi Kristus. Inilah yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Teks ini mengatakan bahwa ada tugas pengutusan bagi kita untuk menjadi saksi Kristus. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita melihat relevansi dalam refleksi kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, tadi dikatakan Roh Kudus dicurahkan. Dicurahkan artinya diberikan dengan melimpah, tidak terbatas. Masalahnya, ada orang-orang yang membatasi kuasa Roh Kudus ini. Gereja di masa lalu pun pernah terjebak kepada kesalahan ini dengan prinsipnya extra ecclesia nulla salus. Artinya di luar gereja tidak ada keselamatan. Ada orang-orang yang menganggap berkat Tuhan itu cuma ada di dalam gereja. Anugerah Tuhan itu hanya terjadi di gereja saja. Padahal Roh Kudus bekerja tidak bisa dibatasi oleh tembok, dinding, dan bangunan gereja semata. Bapak ibu saudara yang sedang beribadah di rumah masing-masing saat ini, percayalah bahwa Roh Kudus juga hadir di dalam persekutuan kita. Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita. Yang kedua, pertanyaannya adalah apakah Roh Kudus sungguh tinggal di dalam hati kita? Apakah Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita? Semua gereja mengklaim bahwa mereka punya Roh Kudus. Bahkan ada gereja yang mungkin menyatakan hanya gereja kami yang punya Roh Kudus, gereja lain tidak punya Roh Kudus. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bahkan dalam pengakuan iman rasuli ada pernyataan aku percaya kepada Roh Kudus. Pertanyaannya dalam hidup kita, apakah sungguh-sungguh kita mengimani yang berkarya itu Roh Kudus atau roh tikus? Saya ulangi, Roh Kudus atau roh tikus? Apa hubungannya? Gambarannya seperti ini. Ada seseorang yang punya rumah yang sangat mewah. Rumah ini isi perlengkapan dalamnya, furniturnya itu sangat mewah. Kursinya, mejanya, televisinya, lemarinya, tempat tidurnya, meja makannya, semuanya bagus dan mewah. Satu kali ada seekor tikus yang mati di tempat yang tersembunyi sehingga sulit untuk dibersihkan. Apa yang terjadi kemudian? Sesudah 1 hari kemudian bangkai tikus ini baunya, busuknya memenuhi seisi rumah itu. Bagaimana kemudian rasanya orang yang tinggal di situ? Pasti 1 hari dia terganggu, 2 hari dia terganggu. Tapi kalau dibiarkan dan tidak dibersihkan selama seminggu bahkan sebulan, maka orang yang tinggal di rumah ini dia akan terbiasa dengan bau itu. Dia tidak lagi terganggu karena indera penciumannya, hidungnya sudah beradaptasi dengan bau tersebut. Sama seperti orang yang sudah tinggal bertahun-tahun di dekat tumpukan sampah. Apa kaitannya ini dengan yang mau dikatakan ialah rumah mewah itu seperti hati kita. Kehidupan kita, hati kita seperti itulah. Mungkin kita memiliki kemewahan dalam bentuk kita setia beribadah. Kita sering menyanyi. Kita senantiasa berdoa, kita baca Alkitab. Tetapi kalau kemudian kita punya satu titik kebencian dan dendam kepada sesama, semewah apapun semua doa, pujian, ibadah yang kita lakukan, satu kebencian itu akan menjadi bangkai busuk yang memenuhi hati dan kehidupan kita. 1 hari kita akan terganggu, 2 hari kita terganggu. Tapi kalau sudah seminggu, sebulan, tahunan kita sudah biasa membenci orang itu, maka kita akan menganggap wajar saja dan biasa-biasa saja. Kita tidak lagi terganggu dengan bau busuk,
dan bangkai yang ada pada sikap membenci kita itu. Lalu kemudian masalahnya adalah kalau ada tamu yang datang ke rumah kita. Kalau ada tamu yang datang ke rumah kita, pasti orang tersebut tidak akan betah untuk lama-lama bertamu. Karena ada bau tikus itu. Rumahnya bagus, tapi dia cium aroma yang tidak sedap. Orang ini, tamu ini tentu akan segera pulang. Itu tamu biasa. Bagaimana dengan Roh Kudus? Roh Kudus disebut Holy Spirit, Roh yang kudus, Roh yang suci. Apakah Roh Kudus akan berkenan diam di dalam hati kita? Kalau hati kita diisi dengan benci, dendam kepada sesama. Apakah Roh Kudus bersedia untuk tinggal dalam hidup kita? Kalau kita masih menyimpan busuk dan bangkai kebencian. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, apa yang merupakan menjadi karya Roh Kudus dalam kehidupan kita? Dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Satu kali saya pernah mengajar katekisasi kepada seorang anggota jemaat yang beliau ini tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Jadi beliau buta huruf. Saya mengajar seperti biasa begitu, tetapi cukup sulit. Kesulitannya adalah terutama pada bagian harus menghafalkan beberapa materi, khususnya doa Bapa Kami. Jadi pada saat menghafalkan doa Bapa Kami muncul kesulitan karena dia tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Sehingga kemudian caranya adalah saya menghafalkan kalimat yang panjang pada bagian awalnya, lalu jemaat tersebut hanya menyebutkan ujungnya. Beliau ini sudah dewasa ya. Jadi kemudian saya mulai doa Bapa Kami. Awalnya tidak ada masalah dan baik. Bapa Kami yang nanti dia jawab sorga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah, dia jawab kerajaanmu. Sampai di situ bagus. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dia bisa. Sampai kemudian masalah muncul. Ketika saya membacakan bagian, dan janganlah membawa kami ke dalam, dia bingung. Saya ulang ya, saya bilang. Dan janganlah membawa kami ke dalam, dia jawab sorga. Saya bilang, loh, jadi tidak mau masuk ke dalam sorga ya? Salah ya Pak Pendeta, iya salah. Yang betul, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Apa yang mau dikatakan dari kisah ini? Yang mau dikatakan dari kisah ini adalah doa itu bukan sekedar hafalan semata. Doa itu harus dijiwai di dalam hati kita. Sesuai dengan ayat yang tadi saya sebutkan, bahwa Roh Kuduslah yang menolong kita dalam kelemahan kita untuk kita bisa berdoa ke hadapan Allah. Roh Allah itulah yang menolong kita untuk menaikkan doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, saya mau mengangkat pantun kembali. Pantunnya bilang begini. Buah mengkudu buah kelapa. Kelapa dibelah di pinggir pantai. Cakep, sekali lagi ya. Buah mengkudu buah kelapa. Kelapa dibelah di pinggir pantai. Bapak, Ibu, saudara-saudara, khotbahnya sudah selesai. Tuhan memberkati kita. Amin. Sehingga hati kami
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri untuk bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut hendaknya masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena kuasa dan kasih-Mu Tuhan, Engkau mencurahkan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Roh Kudus itulah yang menuntun kami. Roh Kudus itulah yang membuat kami hidup di dalam seluruh kebenaran Allah. Maka berikan kepada kami pertolongan-Mu, agar kami memahami segala maksud kehendak Tuhan melalui firman yang kami baca, kami renungkan. Bahwa Roh Kudus berkarya di dalam hati setiap orang yang berkenan kepada-Mu. Ajar kepada kami untuk menjauhkan kehidupan kami dari segala macam bentuk kebencian, dendam dan kejahatan serta dosa. Agar hati dan hidup kami layak menerima kuasa dan kasih Roh Kudus seutuhnya. Bimbing kami juga ya Tuhan, lewat kuat kuasa Roh Kudus, agar doa-doa yang kami naikkan berkenan di hadirat Allah. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk seluruh keberadaan umat manusia yang sampai saat ini menderita karena wabah COVID-19. Tuhan Allah menolong pemulihan atas bumi ini. Berkatilah upaya yang dilakukan oleh seluruh pemerintah bangsa-bangsa, para tim ahli, segenap tenaga medis, bahkan setiap pihak yang terkait untuk menanggulangi wabah ini. Kami bergumul Tuhan untuk seluruh keberadaan setiap orang yang masih dalam masa perawatan, masa isolasi, mereka yang harus menjalani proses pemulihan karena wabah ini. Berikan kekuatan iman dan zaman kesembuhan daripada-Mu. Juga bagi kami Tuhan yang dalam keadaan sehat, Tuhan tolong kami agar kami bertanggung jawab memelihara kesehatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami juga berdoa Bapa di sorga untuk segenap ibadah yang dilaksanakan pada hari ini oleh tiap-tiap gereja di rumah masing-masing. Engkau berkatilah seluruh hamba Tuhan yang melayani. Engkau berkatilah setiap umat Tuhan yang beribadah. Biarlah kiranya pada waktu-waktu ke depan kami boleh dapat kembali datang menghampiri hadirat Tuhan dalam ibadah di gereja rumah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami doakan juga Bapa di sorga untuk seluruh keberadaan jemaat Tuhan yang dalam pergumulan di tengah kehidupan keluarga, di tengah persekutuan, di dalam pekerjaan, dalam semua yang dihadapi. Engkau berkati agar kami senantiasa mengundang Tuhan sebagai sahabat yang mendengarkan setiap seruan doa kami. Engkau berikan jalan keluar yang terbaik, pertolongan serta kekuatan iman pengharapan. Berkati juga ya Tuhan anak-anak kami dalam segala kehidupan mereka. Engkau berkati semua pertumbuhan mereka, pendidikan, pergaulan, pekerjaan, juga pasangan hidup. Tuhan beri yang terbaik. Hadirlah Tuhan juga memberkati seluruh keberadaan setiap jemaat Tuhan yang bersyukur atas pertambahan usia, baik perkawinan juga kelahiran. Agar kami boleh menyatakan syukur kami dengan memberi hidup kami yang terbaik kepadamu Tuhan semata. Kami juga berdoa Bapa di sorga untuk semua keberadaan para hamba Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk majelis sinode GPIB. Engkau berkati segenap fungsionaris, staf dan karyawan dalam tanggung jawab mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami doakan rekan-rekan sepelayanan yang boleh ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Engkau berkati rekan-rekan diaken penatua. Engkau berkati organis, multimedia, kantoria, bersama keluarga masing-masing. Engkau berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan. Kasih karunia Allah menyertai pelayanan kami bersama. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Inilah syafaat kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sambil persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dari kitab Bakti 83 bait 1 dan 3. Marilah mengucap syukur. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Oh, betapa kasih Tuhan bagi kita sungguh nyata. Apapun di dunia tak sebanding. Berikanlah hidupmu untuk pelayanan kasih. Itu persembahan yang sejati bagi Dia. Mari berdiri dan berdoa untuk persembahan yang kita kumpulkan. Kita berdoa secara berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sejenak kita mengikuti warta jemaat minggu ini. Majelis Jemaat GPIB Bukit Kasih Sungai Penuh mengucapkan selamat Hari Pentakosta kepada seluruh jemaat dan simpatisan yang ikut ambil bagian dalam ibadah di rumah masing-masing. Berikut warta singkat untuk sepekan mendatang. 1. Bidang teologi dan persidangan gerejawi, jadwal tugas pelayan pada ibadah Minggu 7 Juni 2020. 1. Pendeta Yonatan Switela. 2. Penetua Nyonya N. Boru Purba. 3. Diaken S. Sembiring. Yang kedua, bidang Inforkom Litbang. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan perkawinan bagi jemaat yang merayakannya. Mulai tanggal 1 Juni 2020 sampai 7 Juni 2020. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai jemaat sekalian. Ketiga, bidang pembangunan ekonomi gereja. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat dan simpatisan atas ucapan syukur yang telah diberikan melalui persembahan perpuluhan dan persembahan syukur lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jemaat Tuhan, marilah kita menjadi pelaku firman Tuhan dalam seluruh perkataan perbuatan kita yang memberkati kehidupan sesama. Mari kita berdiri, kita memuji Tuhan dari kitab Bakti 113, bait 1, 2, dan 3. Kita syukur menggema.
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.